Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Texas TV yang akan membahas alur cerita Naluri Hati di per episodenya. Sebelum cerita dimulai, alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Dimana kali ini saya akan membahas sekaligus memprediksikan alur-alur cerita yang pastinya tegang dan menarik untuk kalian tonton. Oke, let's go guys, kita langsung saja bahas ke alur ceritanya. Terlihat di sisi lain, Agnes dan Ibu Elis sangat kesal karena mereka dikurung di kamar oleh Jane. Agnes kesal dan ketakutan rencana busuknya terbongkar. Di situ Agnes mengungkapkan ke Ibu Elis bahwa yang mengundang Mr. X untuk bekerja sama dengan Bondan adalah Agnes. Agnes pun takut Jane mengetahui hal ini. Dan dibalik semua itu, Agnes lah penyebab semuanya. Dan tanpa disadari, pembicaraan mereka pun Faiz merekam semua pembicaraan mereka dan mendengarkannya secara langsung. Akhirnya mereka pun mengetahui yang sebenarnya dan bukti-bukti untuk menjebloskan Agnes dan Ibu Elis ke penjara. Tak lama kemudian muncullah Jane dan keadaan penuh luka. Ibu Hanum pun khawatir dengan keadaan Jane. Di situ Jane berkata kepada Ibu Hanum bahwa Naila dalam bahaya ketika bersama Bondan. Jane sempat melihat luka yang ada di kening Naila. Disitulah Jane curiga bahwa Naila sering dibuat sakit oleh Bondan. Dan pada akhirnya Faiz dan Farah memberitahukan kepada Jane dan menunjukkan rekaman pembicaraan Agnes dan Ibu Elis. Ketika Jane mendengarkannya, Jane pun terkejut bahwa memang benar dugaan Jane. Selama ini penyebab hilangnya Naila adalah Agnes yang telah bekerja sama dengan Bondan. Akhirnya Jane pun menemui mereka dan menunjukkan rekamannya di hadapan mereka. Mereka kaget dan terkejut ketika mengetahui itu. Agnes pun tak bisa beralasan. Akhirnya Jane pun melaporkan ke polisi. Dan pada akhirnya Agnes dan Ibu Elis pun kepanikan dan kabur melarikan diri dari rumah Jane. Dan di alur selanjutnya nampak Ibu Lestari dan nenek sedang berada di rumah nenek Naila. Di situ mereka pun kaget ketika melihat kondisi rumah yang hancur dan berantakan. Mereka tidak mengetahui siapa yang telah menghancurkan rumah nenek. Tak lama kemudian datanglah Pak Ujang selaku warga desa di situ. Di situ Pak Ujang pun tak mengetahui, tetapi salah satu tetangga nenek sempat mendengar di tengah malam ada suara cekcok di dalam rumah nenek. Karena mereka takut, akhirnya mereka pun tak bisa mengetahui siapa penyebab hancurnya rumah nenek. Dan akhirnya nenek pun tinggal bersama Ibu Larasati. Dan di adegan selanjutnya, Naila sedang berada di pasar. Di situ Naila ditemenin Bondan dan anak buahnya untuk mendampingi Naila yang sedang belanja di pasar. Tak lama kemudian Bondan mendapatkan kabar dari Mr. X, yaitu Gilang. Di situ Gilang sedang membongkar bahwa Naila adalah salah satu anak pemilik perusahaan terbesar. Nah, rencana Gilang di situ ingin Bondan membawa Naila ke rumah Ibu Rina dan tinggal bersamanya. Dan Gilang mengungkapkan bahwa Naila adalah salah satu ahli waris tunggal dari perusahaan Dinda Finance. Bondan pun dengan senang dan langsung menyetujui hal itu. Nah guys, saya prediksikan di balik semua itu Gilang dan Ibu Rina ada rencana busuk supaya Ibu Rina bisa mendapatkan tanda tangan dari Dinda, yaitu Naila, dan memindahkan semua aset perusahaan ke tangan Ibu Rina. Jadi gimana pendapat kalian?
Oke, langsung saja tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan di keesokan harinya, Bondan dan Nayla telah sampai di rumah Ibu Rina. Di situ Bondan betapa senangnya melihat rumah Nayla yang kayak istana. Dan tidak sopannya Bondan pun langsung masuk dan menggedor rumah itu. Tak lama kemudian, Gilang membuka pintu itu dan menyambut kedatangan mereka dengan baik. Dan pada akhirnya Bondan pun dengan colonosnya langsung masuk dan berteriak memanggil mertuanya, yaitu Ibu Rina. Nah guys, kalian penasaran kan dengan kisah selanjutnya? Jangan lupa kalian saksikan kisah selanjutnya hanya di channel ini ya guys. Sekian dari saya dan terima kasih.